Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita selalu panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan karunia nikmat-Nya. Salawat serta salam mari kita selalu aturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan nanti kita selalu mendapatkan syafaat beliau hingga yaumul akhir. Para jamaah sekalian, kemarin kita sampai pada orang-orang munafik yang sudah mempersiapkan masjid atau mendirikan masjid yang lokasinya sangat berdekatan dengan Masjid Quba. Masjid Quba ini masjid yang pertama kali didirikan oleh Rasulullah ketika hijrah. Jadi ketika hijrah sampai di Madinah membangun masjid yang namanya Masjid Quba. Setelah itu baru melanjutkan perjalanan sampai ke jantung kota itu yang kemudian beliau membangun Masjid Nabawi yang sampai sekarang itu. Nah, para jamaah sekalian, berkenaan dengan masjid yang dibangun oleh orang-orang munafik ini, kemudian Allah menurunkan ayat 107 dari At-Taubah. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina ittakhadhu masjidan diraran wa kufran wa tafriqan mu'minin wa irsadan liman haraballaha wa rasulah wal yahlifunna in aradna ilal husna wallahu yashhadu innahum lakadzibun. Bahwa Allah kemudian memberitahukan nabinya bahwa masjid ini didirikan bukan untuk memperkuat Islam, tetapi justru untuk memecah belah Islam. Maka kemudian Nabi menyuruh dua orang sahabat untuk mendahului rombongan dengan tujuan membakar masjid yang nantinya masjid ini disebut dengan masjid, apa Pak kalau ingin? Masjid Diror. Masjid Diror. Ini diambil dari kata-kata Quran yaitu Diroron. Masjid yang justru membahayakan. Maka masjid ini nanti dikenal dengan Masjid Diror. Kemudian dilanjutkan dengan ayat 108 atau 108 yang intinya adalah Allah memuji masjid yang pertama kali didirikan oleh Nabi. La takum fihi abada. Ini masih kaitannya dengan masjid yang pertama yaitu Masjid Diror. La takum fihi abada. Dan janganlah kalian berdiri atau melakukan sholat di dalamnya selama-lamanya. Di dalamnya masjid apa lagi? Masjid Diror. Kemudian dilanjutkan la masjidun ussisa 'ala taqwa, bahwa sesungguhnya masjid yang didirikan atas dasar takwa yaitu Masjid apa? Masjid Quba min awwali yaumin ahaqqu an taquma fih, sejak hari pertama yaitu sejak Nabi hijrah ke Madinah lebih patut kamu sholat di dalamnya. Fihi rijalu yuhibbuna ayyatatahharu, dan di dalam masjid itu ada orang-orang yang ingin membersihkan diri, orang yang ingin mensucikan diri. Wallahu yuhibbul mutatahhirin, dan Allah menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Nah, sekarang berarti Masjid Diror masih ada napa mboten? Sekarang sudah tidak ada nggih, karena sudah dibakar nggih. Tetapi kadang-kadang di sebuah daerah ada masjid sangat berdekatan mungkin. Karena kelompoknya beda kemudian bangun masjid lagi. Nah, ini justru menyebabkan perpecahan. Saya pernah khutbah di masjid yang didirikan bersama-sama justru nggih. Di situ ada orang Muhammadiyah, ada orang NU, bahkan ada HTI ya dulu.
itu jadi satu mendirikan masjid. Akhirnya mereka kompromi. Ya ada tahlilnya, yang tidak mau tahlil pulang. Ada yasinanya dan seterusnya. Nah, itu lebih baik daripada kemudian mendirikan masjid tersendiri. Nah, para jamaah sekalian, ketika perjalanan pulang itu ada sebuah kejadian. Selesai azan subuh, jadi malamnya menginap, istirahat. Kemudian waktu subuh, selesai azan, yang biasanya yang imam ini Nabi, Nabi tiba-tiba ingin buang hajat. Akhirnya Nabi menjauh dari rombongan. Nabi menjauh. Nah, setelah ditunggu lama kok gak kembali-kembali, gak balik-balik. Ini kalau diteruskan nanti waktu subuh nanti habis. Keburu matahari muncul atau waktu syuruk. Akhirnya seorang sahabat memberanikan diri untuk qomat. Allahu Akbar dan seterusnya. Tetapi setelah qomat, siapa yang berani jadi imam? Napa sampean. Akhirnya ada seorang sahabat yang memberanikan diri untuk menjadi imam, yaitu barangkali ada yang tahu siapa? Abdurrahman bin Auf. Orang yang terkenal dengan pandai berdagangnya. Abdurrahman bin Auf memberanikan diri jadi imam. Nah, setelah sholat dapat 1 rakaat, Nabi datang, Nabi datang. Takbir. Sehingga sahabat ini tahu, waduh, Nabi datang. Dengan suara takbirnya itu. Takbir yang pertama. Maka sahabat ini sambil sholat ini sambil mikir, waduh, kok berani-beraninya Abdurrahman bin Auf ngimami, kok berani. Abdurrahman bin Auf juga demikian. Waduh, Rasulullah datang. Waduh, keringetan gobios sih. Apa jadinya nanti setelah sholat ini? Apa saya mau diapakan oleh Nabi? Dan seterusnya dan seterusnya. Pasrah ini Abdurrahman bin Auf ini. Selesai salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Nabi kan masih meneruskan satu lagi, 1 rakaat. Semuanya dingkluk, tidak ada yang berani. Ndangak kan betul-betul. Semuanya dingkluk. Waduh, apa ini yang terjadi? Termasuk Abdurrahman bin Auf. Maka mereka menduga-duga. Kira-kira perkataan apa yang nanti akan dilontarkan Nabi? Ada yang menduga, sabar dikit kenapa? Saya ini Nabi, kok disuruh jadi makmum? Ada yang menduga begitu. Dan kata-kata yang lainnya. Tetapi apa yang terjadi? Setelah salam itu, Nabi melanjutkan 1 rakaat. Kemudian Nabi salam. Dan beliau mengatakan, asabtum, kalian benar semuanya. Masya Allah, lega nih. Abdurrahman bin Auf, kau benar. Sebab sholat lebih utama daripada menunggu aku. Kalian semua benar. Abdurrahman bin Auf benar. Maka Abdurrahman bin Auf ini dalam hati mengatakan, Alhamdulillah. Lega. Jadi Abdurrahman bin Auf ini dan para sahabat ini membayangkan bahwa Nabi akan marah, tetapi justru mereka mendapatkan pujian. Luar biasa nih. Jadi Nabi bisa saja mengatakan, kalian ini kan tahu bahwa saya ini Nabi. Masuk Nabi kok telat sholat itu loh. Kok gak ditunggu itu loh. Nah, misalnya begitu. Itu bisa saja terjadi, tapi Nabi justru memuji para sahabat. Jadi satu-satunya sahabat yang pernah menjadi imam untuk Nabi atau Nabi menjadi makmum, sinten mau? Abdurrahman bin Auf. Bahkan menjelang wafat beliau, Sayyidina Abu Bakar yang disuruh ngimami, ini disuruh Nabi malah. Ternyata Sayyidina Abu Bakar ini takbir, Nabi datang. Sayyidina Abu Bakar mundur, Pak. Mundur, didorong Nabi. Mundur lagi. Didorong Nabi, mundur lagi. Akhirnya Nabi yang jadi imam dan sholat dengan duduk. Karena imamnya duduk, makmumnya semuanya
duduk. Nah, itu yang terjadi. Jadi satu-satunya sahabat yang pernah menjadi imam bagi Nabi adalah Abdurrahman bin Auf. Tetapi pujiannya ada kelanjutannya. Kata Nabi, tapi ingat bahwa kalau ada Nabi yang menjadi makmum, ini berarti kiamat sudah dekat. Kiamat sudah dekat. Lebih-lebih adalah kiamat untuk beliau sendiri, yaitu untuk Nabi. Sebab ini tahun-tahun terakhir, Bang. Setelah itu kemudian 1-2 tahun kemudian Nabi sudah wafat. Kira-kira ngoten. Nah, para jemaah sekalian, kisah ini menjadi pelajaran buat kita, sebab sebagian masjid itu itu ada yang jadi imam yang dia memposisikan diri segala-galanya. Sehingga kalau dia belum datang, tidak ada yang berani ngimami. Kalau ada yang berani ngimami, nanti selesai sholat dimarahi habis-habisan. Ada sampai sekarang masjid model ngoten iki. Dan alhamdulillah di Masjid Al-Hidayah ini sudah sesuai dengan tuntunan Nabi. Kalau waktunya qomat ya, qomat nggih. Sapa sing teng mriku nggih jadi imam. Tidak menunggu imam yang terjadwal. Memang siapa dia nggih? Lawang Nabi saja mau jadi makmum kok. Dia bukan Nabi, tetapi tidak mau jadi makmum. Sebab merasa kalau nanti saya makmum dengan orang ini, sholat saya tidak sah. Karena bacaannya kurang pas dan seterusnya. Nah, itu kurang pas. Jadi yang pas adalah waktunya qomat ya, diqomati. Siapa yang ada di situ, walaupun bukan jadwalnya, ya yang imami. Nah, para jamaah sekalian, di dalam perjalanan itu pula, Nabi mengeluarkan komentar atau pernyataan yang luar biasa. Inna fil madinati aqwama masirtum masiron wala qata'tum wadiyan. Sesungguhnya di Madinah ada beberapa orang atau ada kaum yang mana mereka tidak ikut melakukan perjalanan panjang, tidak ikut membelah lembah, tidak ikut panas-panasan, tetapi mereka mendapatkan pahala seperti yang kita dapatkan. Ini sesuatu yang luar biasa, Bang. Mereka di rumah tetapi mendapatkan pahala seperti mereka yang keluar ke medan Tabuk. Sahabat heran, kenapa bisa demikian ya Rasulullah? Iya, sebab mereka menginginkan berangkat bersama kita untuk perang, tetapi tidak ada dana. Kemudian tidak ada kekuatan untuk ikut perang. Maka pahalanya sama dengan kita yang ikut perang ini. Masya Allah, luar biasa nih. Berarti kuncinya apa, Pak? Niat, betul. Kuncinya adalah niat. Jadi niat ini lebih utama nilainya dibanding dengan perbuatannya itu sendiri. Lalu apa niat itu? Napa niat niku? Usolli fardhol niku lafat nggih. Niat itu adalah kesungguhan. Jadi jenengan ningali wonten lare sekolah, wis bel kok sik kelewes sampai mangan jagung, kelewes. Jalannya pelan-pelan. Kemudian komentar kita, arek kok gak niat blas ini. Nah, gak niat sekolah sini. Nah, berarti niat itu adalah kesungguhan. Dan yang membedakan antara orang mukmin dan orang munafik adalah niatnya ini. Orang beriman itu niatnya selalu lebih besar daripada perbuatannya. Sementara orang munafik perbuatannya lebih besar daripada niatnya. Paham, Pak? Dereng? Nah, contoh, jenengan sudah berniat untuk menyumbang santunan fakir miskin 500.000. Ya Allah, saya akan menyumbang fakir miskin, santunan fakir miskin, insya Allah tanggal 23, 500.000. Nah, ternyata sebelum uang ini dikasihkan, kita sumbangkan,
ada tagihan dari sekolah anak jenengan 300.000 dan itu harus dibayar besok misalnya. Akhirnya terpaksa 300.000 ini untuk bayar sekolah, dan yang 200.000 dengan sangat menyesal akhirnya disumbangkan untuk santunan fakir miskin. Inilah yang disebut dengan niat lebih besar daripada perbuatannya. Maka apa yang terjadi? Allah tetap akan mencatat amalan jenengan atau sedekah jenengan 500.000. Sebab jenengan berniat untuk sedekah 500.000. Jadi sekali lagi, niat lebih penting daripada perbuatan. Tetapi tidak bisa begini, Pak. Nek ngono tak niat 10 juta ya, tapi kok 500 misalnya. Bisa begitu? Nah, berarti niatnya sudah 500 itu, bukan 10 juta. Niatnya sudah begitu. Jadi sekali lagi, niat itu kesungguhan. Nah, kesungguhan ini berarti tidak ada yang mematahkan kecuali takdir Allah. Tidak ada yang bisa mematahkan niat jenengan kecuali takdir Allah. Termasuk orang yang mau daftar haji itu, niatnya sudah memang pengen haji, ternyata belum haji sudah meninggal. Ya sudah, tetap tercatat haji. Bahkan ini dijamin mabrur, Pak. Kalau ada orang yang niat haji, sudah daftar, sudah terpenuhi syarat-syaratnya, tetapi belum sampai berangkat dia wafat. Sebab orang yang benar-benar berangkat haji itu kadang-kadang niatnya belok. Kadang-kadang niatnya belok. Nah, kemudian di sisi lain ada orang yang berniat menyumbang 100.000. Atau bahkan tidak ada niat sama sekali untuk nyumbang. Ternyata kemudian didatangi oleh ketua takmir misalnya. Karena didatangi ketua takmir akhirnya nyumbang 500.000. Nah, ini berarti perbuatannya lebih besar daripada niatnya. Jadi jenengan niat besar tidak ada masalah, Bung. Niat besar. Saya berniat setiap sholat saya membawa uang 50.000 misalnya untuk dimasukkan ke masjid. Tetapi karena kebutuhan ndelok duit, oh iki tak gawe iku ya 10.000 ae. Tetap nanti akan dicatat 50.000. Beda dengan yang tadi. Niatnya nyumbang cuma 100, tetapi karena sungkan diparani takmir, akhirnya nyumbang 500. Nilainya tetap 100.000. Inilah orang-orang, bedanya sekali lagi, beda antara orang mukmin atau orang beriman dengan orang-orang yang dalam hatinya berpenyakit atau munafik. Nah, para jamaah sekalian, kemudian sampailah rombongan ini di pinggiran kota Madinah. Dan sudah menjadi kebiasaan Nabi bahwa selesai dari perang atau berdagang atau apa yang dari luar kota, itu kemudian sebelum masuk kota, beliau ini ngepos. Kemudian menyuruh utusan untuk masuk dulu ke kota Madinah dan menyampaikan kepada istri-istri mereka bahwa suami-suami mereka akan segera datang. Untuk apa? Mereka disuruh siap-siap. Masak masakan yang disukai oleh suaminya. Disuruh mandi. Disuruh memakai pakaian yang bagus. Memakai minyak wangi. Wedaan. Lipstikan. Pokoknya tampil yang prima, cantik. Sementara di pos itu, atau di tempat istirahat itu, Nabi juga menyuruh para sahabat untuk merapikan rambutnya, kemudian jenggotnya, mencukur kumisnya, memakai baju yang paling bagus yang dibawa pada waktu itu, memakai minyak wangi. Pokoknya nanti kalau istrinya melihat, suamiku ganteng, gitu. Suamiku gagah. Maka bisa dibayangkan, setelah beberapa bulan tidak ketemu, kemudian ketemu,
ini kan sudah kangennya luar biasa, Bang. Apalagi seorang laki-laki, ini pasti kangennya luar biasa. Beda antara laki-laki dan perempuan. Kalau wanita itu, Sayyidina Umar pernah tanya, ada seorang wanita yang malam-malam tiba-tiba mengatakan, andaikan saya ini tidak takut Allah, ranjangku ini akan saya buat bergoyang. Ini bahasa orang Arab nih. Maksudnya apa? Maksudnya memasukkan laki-laki kemudian berbuat di situ. Maksudnya begitu. Tetapi kata wanita ini, andaikan saya tidak takut Allah, maka ranjang ini akan saya buat bergoyang. Karena apa? Ditinggal suaminya perang sampai beberapa bulan. Akhirnya Sayyidina Umar ini tanya kepada anaknya, yaitu Hafsah, kemudian istrinya juga Atiqah, berapa wanita yang kuat menahan nafsunya? Ya kira-kira 3 bulanan, 3 bulan, 4 bulan. Sementara laki-laki itu paling 1 minggu, Pak. Oke. Ini perlu jenengan pahami bahwa laki-laki 1 minggu sudah lama. Ibu-ibu perlu dipahami itu. Akhirnya kemudian Sayyidina Umar ini membuat aturan rolling bahwa setiap 4 bulan, 3 bulan itu tentara yang bertugas di luar negeri perang di rolling, pulang dulu, nanti rolling balik lagi. Nah, kira-kira ngoten. Nah, para jemaah sekalian, bisa dibayangkan berbulan-bulan belum ketemu, kemudian nanti ketemu, yang wanita kelihatan cantik, yang laki-laki kelihatan ganteng. Maka berlaku iklan TV. Kenapa? Kesan pertama begitu menggoda. Selanjutnya terserah Anda. Kira-kira begitu. Pun setelah itu sensor dulu. Nah, para jemaah sekalian, ini adalah salah satu daripada sunnah-sunnah Nabi. Bayangkan kalau jenengan datang dari luar kota, kemudian badan masih bau, baju juga dari waktu make waktu berangkat. Kemudian jenengan masuk rumah, anaknya datang, ayah mau salaman, sik nak, bapak sik gak enak. Nah, ini kan kecewa anak kita. Tetapi kalau kita sudah siap, misalnya kalau di sini kita ngepost dulu di Bungur, mandi di sana, kemudian ganti baju di sana, pakai minyak wangi, masuk rumah, anaknya nyambut, ayah, langsung pelukan, seneng anaknya, anaknya seneng. Itulah salah satu daripada hikmah daripada sunnah-sunnah Nabi. Jadi sekali lagi, ini nanti akan berdampak juga pada hukum-hukum sholat jamak. Nah, untuk itu akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Apa implikasi daripada kejadian-kejadian ini? Yaitu ketika Nabi mau masuk Madinah, masuk kota, beliau ngepost dulu, mandi, sholat, rapi, baru masuk. Sholatnya ini nanti akan yang berimplikasi pada macam-macam pendapat tentang bagaimana sholat jamaah. Nah, kita akan melanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.